Mas Gibran, izin Mas Gibran. Mas Gibran. Jam berapa sekarang, Mas? Mas izin. Mas, jam berapa? Gibran izin Mas. Mas Gibran ke lokasi Mas Gibran. Ayo, makasih ya. Izin Mas. Mohon maaf Bapak Ibu. Mas Gibran. Mohon maaf Bapak Ibu. Kemungkinan mendalam ya, dan tentu saja permohonan maaf atas kelalaian petugas kami ya. Pelayanan MBG di SD itu sudah terjadi dari tanggal 24 Maret 2025 dan sejauh ini lancar karena dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam 2 hari ini supir utamanya sakit sehingga KSPPG memutuskan untuk ada sopir cadangan. Setelah kami cek, alhamdulillah sopirnya memiliki SIM, ya, mungkin hanya kurang pengalaman, dan kami masih dalami penyebab kejadiannya karena seharusnya ketika pintu ditutup itu biasanya parkir di depan, dan biasanya juga mobil itu datang lebih awal dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak sudah berbaris dan itu ditutup, untuk yang biasa itu parkir di depan. Memang jalannya agak menanjak dan kami perkirakan ada kepanikan ketika pindah gigi dari 2 ke 1 sehingga salah menginjak pedal. Dan itu menimbulkan korban, seluruhnya ada 22. Ada 11 yang sudah kembali ke rumah, kemudian ada 4 yang sedang di-handle di Rumah Sakit Cilincing, dan ada yang dirawat di sini 7 orang, termasuk 1 orang guru. Bang Jin, Bang. Bapak Ibu ya, Pak. Makasih ya. Mas Gibran, izin Mas Gibran. Mas Gibran. Jam berapa sekarang, Mas? Mas izin. Mas, jam berapa? Gibran izin Mas. Mas Gibran ke lokasi Mas Gibran. Ayo, makasih ya. Izin Mas. Ya, udah Bu. Makasih ya Bu. Makasih, Pak. Makasih.
Itu tertutup rapat, mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur SUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Terjadi kejadian mobil MBG yang memang sebenarnya setiap hari juga mengantar makanan di tempat itu, karena sopirnya ganti padahal pintunya tertutup, masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menabrak murid dan guru dan juga yang ada di sana. Sampai sekarang ini tercatat ada 21 korban, 5 dirawat di Rumah Sakit Koja, 1 guru, 4 SD, dan 6 di RSUD Cilincing. Saya tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur SUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami menyampaikan turut prihatin yang mendalam ya atas kejadian ini ya tadi pagi, dan tentunya hal ini akan kita dalami kenapa sampai terjadi kejadian ada mobil masuk ya dan menabrak masuk dalam halaman sekolah dan menabrak para siswa sehingga menimbulkan korban luka ya sampai saat ini. Dan perlu saya sampaikan, hal ini akan kita dalami ya, motifnya apa, dan juga apakah ini kaitan dengan kecelakaan ataupun faktor kesengajaan. Ya, jadi dari Direskrim Polda Metro dan Dirlantas kita kolaborasikan untuk penanganan kasus tersebut. Perlu sampaikan juga bahwa untuk korban ya saat ini berjumlah 20 orang ya, yang mana ada 1 orang guru dan juga 19 siswa ya yang sudah dibawa ke rumah sakit ya, Rumah Sakit Koja dan Rumah Sakit Cilincing. Untuk Rumah Sakit Koja sendiri ada berjumlah sekitar 5 orang ya, 1 guru dan 4 siswa, dan untuk 15 siswa lainnya ada di Rumah Sakit Cilincing. Nah, ini dari Polda Metro ya sudah menyiapkan posko ya pelayanan di Rumah Sakit Cilincing dan Rumah Sakit Koja
untuk mendapatkan membantu keluarga korban untuk bisa membantu para keluarga korban dalam hal mencari putra putrinya, ya, dan juga perkembangan kesehatannya. Dan juga kami juga akan membentuk tim trauma healing ya untuk anak sekolah di sini ya. Tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Wakil Kepala Sekolah. Kalau hari ini siswa diliburkan, ya dikembalikan ke rumah masing-masing. Mungkin atau besok atau lusa kami menunggu perkembangan dari Pak Kepala Sekolah. Kita akan turunkan dari SDM Polda dan juga SDM dari Polres ya untuk memberikan trauma healing pada anak-anak siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Sementara itu saja Pak, saya. Pak, dari 20 tadi apakah sudah teridentifikasi yang luka-luka dan juga meninggal dunia, Pak? Ya, kalau untuk yang meninggal dunia tidak ada. Kita doakan tidak ada. Ya, kita doakan semuanya cepat sehat. Ya. Kalau untuk yang luka berat, ini baru informasi ya, karena saya biasanya langsung ke rumah sakit. Ya, akan saya cek ke rumah sakit. Jadi untuk yang luka berat ada 5 orang dibawa ke rumah sakit Koja. Ya, kalau untuk yang luka ringan itu ada di rumah sakit Cilincing. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.